Jadi sekali lagi saya cuma sampaikan, itu yang saya sampaikan tadi kan itu pengetahuan saya sampai tahun 2012. Jadi kalau ada yang baru seperti sekarang kan saya sudah tidak mengikuti lagi karena saya sudah menyerahkan kepada pengganti saya. Tapi Keren. ya kan? Tapi kalau sampai 2012 ya seperti itu. Kalau sekarang ada perubahan terus berubah, saya sudah tidak tahu. Nanti tanya sama pengganti-pengganti saya yang ada, Pak. Dari 2000 berapa yang baru-baru kan saya sudah tidak tahu lagi itu. Yang saya tahu yang tadi. Itu saja, Pak, yang saya tahu. Iya. Ini diplomasi militer ini jago. Kan jelas itu saya tuliskan itu. Tadi sampai tahun itu seperti itu. Kalau udah baru saya sudah belum mengikuti lagi. Terlalu kecil otak saya, nambah lagi, Pak, ini. Ini kan Om sudah tua, orang pernah bilang ini kan. Mantap. Ya udah. Jadi tinggal sisa-sisa ingatan saja ini yang keluar. Untung saja tidak sakit ingatan, Pak, itu kan itu aja. Mantap. Bung Jeff mesti belajar ini strategi diplomasi yang begini nih. Oke, Pak, satu tanggapan Pak. Satu saja. Ya, saya ingin menyampaikan kepada kita kenapa selalu saya diskusi bahwa dengan deklarasi pemulihan negara West Papua itu, maka telah mengubah objek hukum seperti yang tadi Pak Jeffrey katakan, yang seharusnya tadi itu objek hukum, dia akhirnya sudah menjadi subjek hukum. Ini soal bagi Indonesia. Insurgen menjadi Billy Graham. Sudah, tinggal 2504 itu sudah longgar ini. Tinggal dia mau lepas sendiri atau selesai. Nah, bagian ini yang harus kita mengerti. Kita paham semua, termasuk Pak Jeff, hormat ya. Sehingga kita tidak berteriak merdeka tanpa prosedur dan mekanisme hukum yang tadi dikatakan. Hormat. Bagi saya ya sudah. 2504 sudah dibidik sama Om Jeffrey itu. Jadi udah tenang. Oke. Hormat, terima kasih Pak Bram. Saya tarik dulu karena ini ada beberapa yang mau masuk bicara harus dihormati juga. Sebentar ya Pak Bram. Silakan Pak. Terima kasih banyak atas kontribusinya. Oke, Pak Max, 1 menit singkat. Bapak mau klarifikasi ada kesalahan yang tadi Bapak ucapkan. Silakan Pak. Banyak sekali yang antri nih Pak. Kesian. Silakan Pak Max. Ya, sudah bisa dengar ya suara saya ya? Dengar, gagah sekali. Ya. Oh, luar biasa. Yang harus saya koreksi tepat untuk agar Pak Ponto tidak nanti salah catat, karena tadi kamu catat semua dibicarakan. Canberra Agreement itu tanggal 28 Januari sampai 6 Februari 1947. Saya tadi bilang 46-47, kayaknya setahun lamanya. Nah, 28 Januari sampai 6 Februari 1947. Bapak, ya, wilayah di situ, di dalam Canberra Agreement itu, kemudian juga ada tertulis sebetulnya. Begini ya Pak, ya, saya bacakan, dan ini terlalu banyak otak tua juga nggak bisa hafal. Rumpun bangsa di Pasifik yang disiapkan untuk merdeka, yakni Melanesia, Polynesia, dan Micronesia. Itu 6 Februari 47, Pak. Bapak-bapak semua. Melanesia, Polynesia, dan Micronesia. Itu hasilnya. Dan coba dengar beberapa hal ini. Saya bacakan dengan cepat-cepat. 6 negara penjajah, 3 rumpun bangsa itu, 6 termasuk Belanda, Australia, Amerika Serikat itu, penghuni kawasan Pasifik Selatan, ya, untuk merdeka. Mereka harus menjamin. Persiapannya bertahap. Tahap pertama, membangun bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Tahap kedua, pendidikan politik, counseling di tingkat desa-desa. Baru tahap keduanya pendidikan politik, tahap ketiga menyerahkan kemerdekaan secara penuh. Jadi pada waktu dideklarasikan 1 Desember 1961, Belanda menyiapkan tahap pertamanya. Memang belum kemerdekaan penuh, jadi bukan dia yang menandatangani di New York Agreement itu, karena New York Agreement sudah tidak dibutuhkan. Di situ permainannya. Cukup dengan Canberra Agreement dari South Pacific Commission, mulai dari Flores sebetulnya sampai ke Fiji. Dan wilayah jajahan Belanda, New Guinea dan Amboina, termasuk wilayah tak bertuan. New Guinea and Amboina termasuk daerah tak bertuan. Nah, tentang Amboina nanti saja. Terima kasih. Oke.
Terima kasih. Saya pakai gaya resolusi 2506. Saya take note. Ya, take note. Sudah dicatat. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya udah, tidak perlu Pak Ponto jawab, karena itu harus dijawab di sidang umum. Take note. Take note. Ya, artinya perbaikan sudah jalan. Saya tampilkan dulu sebentar satu orang lagi, Pak. Pak Esron, silakan, selamat malam, shalom. Ya, apa yang Anda mau sampaikan pada forum terhormat ini, Pak? Sebentar, saya buka dulu. Ya. Padat ya, Pak. Oke. Shalom, ini selamat malam. Juga. Sudah bisa dengar? Shalom, dengar Bapak Pendeta. Silakan. Oke, shalom dan salam buat Pak Bishop, Pak Ponto sebagai orang tua, dan juga Tuan Jeffrey, dan juga para pemirsa Paradoks Papua. Paradoks Papua. Saya tidak pada saat malam hari ini diberikan kesempatan untuk saya hanya untuk merilis yang kebetulan pas hari ini kita ada di tanggal 1 Mei ya, peristiwa 1963 tentang Trikora dengan semua. Saya pikir sejarah ini sudah disampaikan ya, sejarah sudah beberapa paradoks 1 sampai 25, dan malam ini Pak Ponto tadi sudah sampaikan sejarah dengan hukum, juga dengan adik Jeffrey sudah sampaikan. Saya hanya mau untuk maju sedikit dalam perkembangan setelah atau memasuki PPR 69, di mana situasi perkembangan sampai pada hari ini seperti yang tadi Bapak Erhadi sampaikan. Kita ini hari ini bicara di atas darah orang Papua yang menangis dari atas tanah ini. Kejadian 3, kejadian 4, cerita bagaimana kisah Kain membunuh Habel. Saya ada punya satu kisah, mungkin saya akan bicarakan bagaimana peristiwa 1 Mei 1963 setelah itu, dan juga memasuki PPR 69, penetapan MPR setelah Soekarno dilengsir dan Soeharto menjadi presiden. MPR, penetapan MPR atau keputusan MPR nomor 2 tahun 1969, bagaimana meratifikasi fungsi angkatan bersenjata menjadi ABRI dalam dua fungsi ABRI. Setelah 69 dan tahun 70, bagaimana Papua dijadikan sebagai daerah operasi militer yang dibawa sandi militer, yang menjadikan Papua sebagai daerah yang dianggap di mata pemerintah Indonesia itu sebagai daerah yang seakan orang Papua ini sebagai musuh yang paling terbesar yang harus dibasmikan. Padahal kalau kita lihat di mana sisi-sisi yang lalu, Bapak Doran sudah bahas isi daripada resolusi 2504 itu, bagaimana Papua itu dicatat untuk menjadi sebuah tanggung jawab ada di atas pemerintah Indonesia untuk membangun, mensejahterakan orang Papua, tetapi bukan untuk membunuh dan membantai. Ini soal yang besar. Hari ini yang perlu harus kita bicara. Bagaimana saya akan sedikit memberikan satu gambaran operasi-operasi militer yang sudah dilakukan pada tahun 1970, misalnya Operasi Sadar, Operasi Bratayuda, Operasi Wisuda tahun 1968 sampai 70 yang dibawa pimpinan oleh Brigjen TNI Sarbo Edibowo, yang memberikan komando supaya membuat strategi bagaimana untuk memenangkan PPR 69 itu. Saya sudah pernah mewawancara satu orang saksi mata yang sudah meninggal. Saya punya catatan, tapi itu tidak dibuka di sini. Saya catat saja. Brigjen Aktur Sanyal 1970 sampai 74, Operasi Pamungkas, Operasi Koteka, misalnya itu seperti begitu. Brigjen Imam Munandar 1977 sampai 1978, operasi di daerah perbatasan
misalnya operasi pengamanan daerah batas, dan seterusnya sampai pada yang terakhir Majen TNI Simbolon, operasi pengendalian pengibaran bendera. Artinya begini, Pak Ponto sebagai orang tua, yang perlu kita lihat di sini adalah setelah PPRN 69 dengan penetapan undang-undang di fungsi ABRI. ABRI itu pada saat itu dia diberikan tugas untuk juga sebagai pengendali atau melaksanakan tugas militer, tapi juga ada tugas pemerintahan yang harus diberikan. Jadi ini kan sebuah strategi yang dilakukan bagaimana mengamankan seluruh Indonesia dan terutama Papua. Misalnya di bidang di fungsi ABRI itu peran ganda ada 4, ada 5. Misalnya bidang sosial dan budaya, hankam dan nasional, sosial dan ekonomi, ekonomi dan pendidikan, politik dan ekonomi. Jadi setelah 69 seluruh pemerintahan di Papua atau di Indonesia, Golkar begitu dia berkuasa, maka tugas pemerintahan ini diambil alih dalam sistem pemerintahan. Saya melihat mungkin seperti republik, tapi mungkin sistem kerajaan yang dibangun oleh Soeharto. Ini menjadikan seorang ABRI, seorang militer petinggi, dia harus bisa jadi gubernur, dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi camat, dia bisa jadi kepala kampung, bahkan kepala-kepala OPD, semua harus dipimpin oleh seluruh pimpinan TNI. Jadi ini sebuah birokrasi yang dibangun di Papua, supaya bagaimana mengamankan operasi-operasi militer yang begitu membantai. Pak Ponto, saya di sini punya salah satu kisah hidup. Saya sudah mengerjakan ketika saya jadi pendeta di Sarmi. Ini pembantaian, salah satu bukti pembantaian yang saya sudah lakukan data. Ada satu di distrik Tor Atas atau kecamatan Tor Atas, itu tahun 1988 oleh 751. Mereka membantai 20 orang dalam satu liang kubur. Dan mereka dipotong dan dimasak, dan mereka punya anak istri dikasih makan. Waduh, ngeri banget. Dikasih makan. Jadi ini data, ini saya punya data ini setiap distrik di Kabupaten Sarmi saya sudah buatkan. Dulu saya jadi ketua klasis tahun 1998 sampai 2001. Saya Bupati DPR-nya tahu enggak itu, Pak? Ya? Bupati DPR-nya tahu enggak itu? Pak, nanti tanya mereka. Saya hanya punya tugas untuk melakukan ini. Jadi artinya ini kita berbicara berdebat tentang hukum, tentang yang sudah terjadi. Tetapi sekarang kita harus melihat maju sedikit, membahas semua daerah Papua menjadi daerah otonom, daerah operasi militer ketika diratifikasi di fungsi ABRI itu sampai pada tahun 2000 ya. Setelah reformasi bahwa divisi ABRI itu dicabut menjadi TNI. Maka ini perlu kita harus bicara supaya bagaimana kita memboboti itu perang atau kekuatan hukum daripada resolusi PBB nomor 2504. Apakah dia layak atau tidak? Sebab memang pada saat itu setelah PPRN 69 muatan daripada resolusi 2504 itu harus pemerintah Indonesia harus bangun Papua. Tetapi Bank Dunia, Amerika dan semua negara-negara yang mengakui memberikan uang kepada pemerintah Indonesia bukan bangun Papua, tetapi meratifikasi tugas di fungsi ABRI untuk menjadikan Papua sebagai daerah otonom. Uang itu juga mendatangkan transmigrasi yang seperti yang Pak Bram tadi sampaikan itu. Pak Ponto, Papua ini sekarang ini jumlah penduduk pendatang itu hasil daripada transmigrasi yang dibiayai oleh IMF, Bank Dunia yang harus dikasih uang untuk Indonesia untuk bangun Papua ini. Tetapi uang itu dikasih operasi militer dan juga didatangkan transmigrasi. Ini seperti apa? Sekalipun kita bicara hukum, kita akan bicara, tapi realita hari ini. Saya berdoa dan saya mengumpulkan data-data orang ini, orang yang meninggal ini. Saya berdoa di satu gereja di wilayah Pak Sarmi, tanggal 21 Desember 1998, saya berdoa
Tuhan, kalau darah orang yang dibantai di atas tanah ini, kalau mereka masih punya darah yang menangis sama seperti Kain dan darah Habel, Tuhan harus mendengar suara mereka. Apakah manusia ini dibunuh? Mereka ini seperti binatang. Pak Ponto, ini yang saya berdoa untuk korban-korban ini, itu operasi Patimura tahun 98, mereka membakar satu gereja. Saya berdoa di atas gedung gereja yang dibakar. Gedung gereja dibakar dan kampung masyarakat itu di pantai timur di Sarina. Sekarang operasi militer dia bergeser ke daerah pegunungan. Dulu di pesisir pantai itu semua daerah operasi militer sama seperti sekarang. Mereka membakar gereja yang hanya selamat mimbar dengan Alkitab. Dan saya ditunjuk pada saat itu tanggal 21 Desember 1998. Dan saya berdoa di atas itu. Tuhan, tunjukkanlah saya kuasa di atas tanah ini. Dan saya berdoa saat itu untuk orang-orang yang dibantai darah mereka. Apa yang Tuhan memberikan saya saat itu, di siang itu Tuhan wujudkan nyata bahwa darah orang yang dibantai seperti yang tadi Pak Pil Erari, Bapak orang tua yang dia kasih tahu, itu Tuhan tunjukkan nyata. Dalam daftar-daftar nama-nama orang yang terbunuh ini, dalam buku Jubileum dan Pembebasan di Tanah Papua 50 tahun, ada Bapak Pil Erari sudah menulis itu. Jadi Pak Ponto, intinya saya hanya menyampaikan saja, dasar hukum dui fungsi HABRI yang ditetapkan oleh MPR nomor 2 tahun 1969, dia melahirkan dui fungsi ABRI. Dengan kekuatan dui fungsi itu, segala hal dijadikan Kerajaan Republik Indonesia, bukan Republik Indonesia, tapi Kerajaan Soeharto waktu itu, dengan daftar daerah operasi militer dengan sandi-sandi khusus yang sudah dibuat dalam sebuah penelitian oleh Elsam Papua. Artinya, maaf ya Bapak Ponto sebagai orang tua yang memberikan, tetapi saya membuat satu refleksi bahwa kita bicara hukum, tetapi realita di dalam dui fungsi semasa Orde Baru sangat menyakitkan hati orang Papua. Terima kasih untuk sementara. Baik, Pak. Aduh, sangat terenyuh saya mendengar. Darah mereka yang ditumpas, yang dibunuh, yang dibantai oleh keberingasan militer ketika itu, sekarang terdengar oleh dunia lewat paradoks Papua ini. Mereka sedang menjerit, darah itu menjerit, dan Pak Ponto juga sebagai orang tua yang bijak mendengar, dan saya percaya banyak orang mendengar ini sekarang. Bahkan pemerintah, saya berharap Presiden juga mendengar ini, tersentuh hatinya untuk membuat terobosan bagaimana melindungi manusia Papua, hak-hak orang Papua, dan supaya mereka dapat dibijaksanai dengan semua peraturan-peraturan yang berpihak kepada kebahagiaan, kesejahteraan orang-orang asli Papua. Saya turut mengaminkan, mengimani, di mana Alkitab bilang 2-3 orang bersepakat meminta di dalam nama Yesus, Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Pak Pendeta, selamat berjuang Pak. Nanti ada sesi khusus, kita akan bahas, kita akan buka persoalan-persoalan kemanusiaan di tanah Papua. Ini waktunya mengungkapkan semuanya Pak, supaya dunia tahu, dan supaya Indonesia, kalau dia bertanggung jawab, dia bertobat untuk itu, dan memperbaiki sistem politiknya, memperbaiki sistem pemerintahannya, dan memperbaiki sistem kemiliteran dan kepolisiannya. Kiranya Tuhan berkati Pak. Terima kasih untuk kontribusinya Pak. Bisa dengar dari luar. Nanti teman-teman yang lain bisa bergabung. Pak Ponto silakan Pak. Saya tanya. Sekarang ganti tanya. Jadi Indonesia itu kan diwakili pemerintahan di Papua kan. Nah, pertanyaan saya, apakah yang catatan-catatan tadi itu diketahui oleh para kepala desa, kepala kampung, atau bupati, DPR? Ya pokoknya pejabat daerah lah. Kan pejabat itulah yang mewakili pemerintah kan. Sejauh mana mereka mencatat itu, dan ada itu kan di sana bukan daerah kosong, kan ada pemerintahannya. Seberapa jauh pemerintahan ini membuat itu, mencatat itu? Itu aja Pak. Jawab Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Ya, Pak Ponto, ya memang
kalau saya mau menjawab pertanyaan itu gampang aja. Tetapi realita untuk orang melakukan pendataan ini tetap harus dibawa dari intimidasi ya di kala itu. Tetapi saya di dalam sumber data saya ada 1, 2, poin yang ketiga itu sumber data dari kepala desa dari 5 desa di Kecamatan Tol Atas, warga masyarakat sebagai saksi hidup dan temuan langsung di lapangan. Tidak ada, Pak. Yang Bukan. dimaksud Pak Ponto Sudah itu sejauh mana apakah- diketahui? Ya, sejauh mana? Adakah aparatur yang Bupati tahu? misalkan, Bupati. DPR misalkan, sejauh mana mereka Pon- tahu dengar ini loh itu loh. Pak Ponto saya jawab ya Pak. Sebentar Pak. Ini untuk Ah. membantu kalian. Mereka itu Pak melakukan ini semuanya dan mereka dokumentasi dengan pertaruhan nyawa Pak. Menurut kesaksian mereka. Ya, betul. Karena Bupatinya apa? kemana? Ini tidak bisa dibuka dan bupatinya juga pernah beberapa kali ada yang melaporkan mengkhianat. Justru orang yang melaporkan ini ya Pak. itu. Artinya kan orang Papua sendiri nih harus disatukan dulu ini. Karena susah kita mau percaya di sini kalau pejabat resmi di sana bertolak belakang dengan rakyatnya. Itu. Saya aja kalau bikin laporan, kalau bertolak belakang dengan, nanti kan kalau saya laporan, di cross check sama petugas resmi. Kalau nggak cocok saya ditempiling. Ya kamu ngomong apa, kan gitu. Ah itu Pak, itu baru ingat itu. Harus ada cross check. Jadi seperti ini ya, nanti kalau ini saya kasih tahu, nanti di cross check. Ada enggak di Silakan. sana? Kalau enggak, begitu pejabatnya bilang enggak, wah kita nih yang kena. Kamu Jadi, ngomong Pak, apa? Itu Pak. Jadi Pak begini, Papua ini paradoks. Ya, Papua ini paradoks. Kita tidak bisa bicara bahwa pemerintah dia adalah pelaku daripada pelanggaran HAM. Bagaimana dia mau memberitahukan dia punya diri? Ini soal. Ya, Pak bicara dari di sana bisa, tetapi hal yang kami alami beda dengan apa yang Pak bicara. Kalau hari ini, apakah seorang pimpinan pemerintah kita kasih tahu kok cari data ini, dia tidak pernah karena dia akan dialami intimidasi dengan segala macam. Jadi persoalan ini kami lakukan secara independen oleh gereja, LSM kita lakukan data ini. Kalau ketika pejabat pemerintah dilakukan, itu kan pejabat pemerintah, kenapa tujuan apa kok lakukan itu? Maksud apa? Maksudnya begitu. Jadi data ini bukan dilakukan harus diketahui oleh gubernur, bupati, dan camat dengan pejabat pemerintah. Tidak. Ini dilakukan oleh independen secara LSM dan gereja karena ada unsur kemanusiaan. Tidak mungkin pemerintah harus memberitahukan bahwa kau lakukan pusat, kau lakukan ini, kita memberikan data ini, kau harus bicara. Tidak mungkin. Tidak ada dalam sejarah ini. Begitu Pak Ponto. Minta maaf ya orang tua. Artinya ini kita ini rasakan penderitaan bagaimana saudara-saudara kami dibunuh. Bapak juga kalau bicara begitu ya itu sebagai di media kita bisa bicara, tapi secara manusia orang Papua ini hidup di atas berdarah-darah Bapak. Berdarah-darah. Bagaimana tadi saya sebutkan sandi-sandi militer yang digunakan ketika itu operasi militer dilakukan. Kalau sekarang kita bicara dalam media dunia yang sudah terbuka. Tapi Bapak di kala itu di daerah-daerah yang terpencil, masyarakat tidak ada sesuatu pun yang dibukakan. Kalau ketika itu, kalau dunia itu terbuka seperti sekarang, pasti ada anak-anak kecil yang punya HP dan bisa direkam segala macam. Mungkin itu beda. Beda dengan yang sekarang. Dulu itu Bapak sangat tertutup Papua dari segala informasi. Ruang apapun tidak ada. Sekarang mungkin tahun 2010 ke atas orang punya HP-HP yang besar, yang canggih-canggih itu. Jadi Bapak ini kan saya bicara terbatas. Tapi kalau saya bicara mendetail, Bapak ini sangat menyakitkan hati orang Papua. Tapi saya tadi sudah bilang, Bapak dengan saya punya Alkitab yang satu, kejadian 4 itu memberitahukan rahasia bagaimana manusia membunuh manusia yang lain. Tubuh ini biar dia jadi tanah, tetapi darah mereka itu tidak ada orang yang penguasa siapapun di dunia, dia tidak punya hak untuk menghilangkan darah. Darah dia tetap berteriak dan menangis dari tanah ini, sama seperti darah Habel, kepada menuntut, bukan kepada presiden, tetapi Tuhan Allah yang punya darah ini dia akan menuntut. Sampai kapanpun darah itu harus didengar. Cuma itu saja. Oke.
Baik, Pak, saya kembali menggunakan hak resolusi 2504. Take note. Itu supaya didengar oleh seluruh dunia. Karena tidak mungkin kita bahas tuntas di sini, Pak. Betul. Ya, jadi terima kasih sudah berikan laporan. Oke. Kalau di pemerintahan itu UDK untuk diketahui. Ya, untuk diketahui. Baik, terima kasih. Saya tarik dulu Pak Esron. Terima kasih Pak Esron. Nanti lain kali bakal apa lagi? God bless Terima kasih, Pak. Thank you. Oke. Terima kasih. Pak Darius, tadi ada potongan sedikit. Silakan Anda ada kesempatan sedikit lagi untuk menjawab Pak Ponto, atau ada sesuatu yang perlu Anda tambahkan sebelum yang lain saya terima. Silakan Pak Darius, Anda pembicara di sini. Soalnya kalau Anda tidak dikasih bicara, nanti ketua net ininya titisan Tuan Samberi marah-marah, ngamuk-ngamuk lagi sama saya. Waduh, kacau juga nih Om Jack ini. Saya bisa diteror dari belakang ini. Iya. Silakan. Iya, permasalahannya ini yang terjadi sekarang ini, kaburnya sejarah ini dari founding father Indonesia sendiri. Soekarno, kemudian Soeharto. Dong sudah putar balik, saya pakai logat Papua sedikit. Dong sudah putar balik ini sejarah. Sampai akhirnya semua terbawa di dalam pendidikan nasional Indonesia sejak awal Orde Baru. Saya potong sedikit. Pak, itu kalau bicara di orang Manado atau Sulawesi Utara, jangan bilang putar balik. Kita pusing. Kalau putar balik itu bohong semua. Bicara bahasa Papua jungkir balik, itu hukum jungkir balik. Kalau putar balik itu orang lain. Silakan. Iya, artinya iya. Senjata di ujung itu tegang-tegang si Jeffrey itu. tenang. Oke, mantap, lanjut. Pak Presiden sabar. Sampai ke tanggal 1 Mei ini 1963 ini, sebenarnya dalam pandangan kami, baik, Pak, saya sabar. Ya. Halo. Oke, lanjut. Ya, dalam pandangan kami dalam perjuangan Tuan Stefanus Samberi ini, 1 Mei itu bukan aneksasi, 1 Mei juga bukan yang Indonesia bilang apa? Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kembali ke pangkuan. Itu tidak ada cerita itu. Itu tidak ada cerita karena dokumen jelas sekali di sini. Sangat jelas sekali. Indonesia diberikan waktu 25 tahun bekerja untuk tahap pertama, kemudian berubah karena penandatanganan Freeport McMoran oleh pihak pertama negara bangsa Irian Barat Tuan Stefanus Samberi, berubah menjadi 30 tahun terhitung dari 7 April 1967 sampai 1997 Indonesia harus angkat kaki dari tanah air Irian Barat ini. Nah, persoalannya itu Indonesia bikin kontrak karya kedua di 91. Dia sudah bikin pelanggaran, tidak melaksanakan perintah New York Agreement untuk self determination di tahun 1969 itu. Kemudian dia bikin pelanggaran lagi waktu saat 30 tahun diberikan setelah penandatanganan Freeport itu, 91 dia bikin kontrak karya baru. Dia siapa jadi Indonesia? Dia tidak punya hak bikin kontrak karya baru dengan Freeport. Sebenarnya itu penipuan publik. Itu penipuan publik, tapi 91 itu diciptakanlah Freeport Indonesia, bukan Freeport McMoran. Freeport induk itu. 91 itu diciptakan Freeport Indonesia. Jadi tidak ada itu Freeport kontrak karya kedua. Lalu kenapa Indonesia harus beli itu saham 51%?
kalau memang Indonesia punya negeri, Indonesia tanah ini dari Sabang sampai Merauke ini, buat apa Indonesia itu beli saham 51%? Itu bagaimana? Kemarin lagi ada informasi berita nasional menyampaikan tambah lagi 10%. Ya memang benar. Ini Freeport itu kembali ke sini, ke Irian Barat. Ada tanggung jawab di sini. Ada Tuan Stefanus Samberi di sini, wilayah rakyat Papua ini pemilik saham. Negara bangsa Irian Barat ini pemilik saham. Tuan Jeki Papua itu sudah sampaikan titisan Tuan Stefanus Samberi. Jadi artinya itu kalau kita kembali kepada tema hari ini, itu isu dan wacana tentang aneksasi, kemudian kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, itu semua mengkosong tipu. Itu tidak ada cerita itu dalam sejarah asli. Jadi yang benar kembali ke pangkuan Mama di Papua, bukan Ibu Pertiwi. Iya. Harus kembali ke pangkuan Mama, Nah, mantap. Iya, bukan Mama Belanda, bukan Mama Indonesia. Mama Tiri. Mama Papua. Mama Tiri lagi. Iya. Itu ada satu pemimpin di Papua ini yang dong bilang Belanda itu kita mama kandung, itu tipu itu mengkosong, itu penipuan, pemutarbalikan sejarah itu yang diajarkan oleh kolonial Belanda dan Indonesia. Tipu-tipu ya. Oke. Iya, Pak, itu. Terakhir, apa mau Anda dalam forum ini berbicara? Tujuan Anda ini apa mengungkapkan ini? Silakan, Pak. Iya, artinya 1 Mei itu kita harus kembali kepada sejarah aslinya. Itu Indonesia sebagai kontraktor, kemudian dia jadi karyawan, dia jadi security tahun 91 itu. Karena dia ciptakan apa itu perusahaan mitra, yaitu Freeport Indonesia. Lalu dia sampaikan ke publik katanya itu kontrak karya kedua. Tipu. Oke. Jadi saya coba bantu menerjemahkan ini kepada Pak Ponto. Bapak Ponto, itu pernah terjadi kontrak karya pertama itu bukan ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan McMoran Freeport. Bukan, tetapi dengan Tuan Stefanus Samberi, penandatangan pertama, kontrak karya pertama PT Freeport McMoran dengan Papua, bukan Indonesia. Kemudian Indonesia dipercayakan oleh Amerika yang punya McMoran ini, kalau saya nggak salah, untuk mempekerjakan Indonesia pada waktu itu sebagai kontraktor untuk membantu memajukan, mengembangkan Papua Barat, untuk supaya mereka bisa menikmati apa yang mereka seharusnya nikmati, hak-hak mereka, dan di negara bangsa mereka sendiri. Dalam hal ini, Indonesia adalah kontraktor, sekaligus ditambah lagi pekerjaannya, tentu bayarannya lebih besar dengan persentase itu, yaitu sebagai security, Pak, pengaman dari kebijakan perjanjian kontrak kerja itu dengan McMoran. Tapi kemudian ditelikung oleh Indonesia. Memang Indonesia ini luar biasa. Jadi Indonesia telikung, lalu bikin PT baru, perusahaan baru, Pak, perusahaan PT Freeport Indonesia, yang kemudian konon kabarnya, Pak, bahwa ternyata itu ada perjanjian dengan Amerika dalam perkawinan mereka. Jadi Amerika kawin sama Indonesia, mas kawinnya adalah Freeport. Itu masnya ini. Nah, artinya begini, Indonesia bisa memiliki Papua, silakan. Ya, asal jangan mungkin sorry. Indonesia bisa memiliki emas. Semuanya itu Freeport punya itu, biar 3% pun kami terima, nggak masalah, asal Papua jangan lepas dari kami, Indonesia. Gitu kisah sejarah di belakang ini, Pak Ponto. Ya, kata orang, kata mereka, orang-orang Papua ini. Saya juga mau, ini bukan kata saya loh, Pak, nanti kena ITE lagi. Ini kata mereka, Pak, saya cuma fasilitator sini untuk menyuarakan ini. Ada Bapak loh, silakan Pak Ponto. Lah, kalau saya bukan direktur PT Freeport, saya juga bukan komisaris PT Freeport. Bagaimana saya harus menjawab?
Tambah nggak bisa jawab. Malah jadi barang aneh saya melihat ini apa ini. Jadi kalau bicara Freeport, saya itu aneh itu di kuping saya enggak ini sama sekali itu. Karena memang saya tidak dilahirkan untuk berhitung-hitung uang. Itu dalam dokumen sejarah itu Freeport McMoran juga termasuk sebagai agreement yang ada hubungan langsung dengan politik Irian Barat atau West Papua. Gini Pak, saya belum ketemu itu di New York Agreement pasal berapa itu nggak ketemu, jadi saya nggak berani jawab itu. Kecuali saya menemukan dalam New York Agreement pasal sekian bicara ini bicara itu. Kalau saya belum dapat, tolong dikasih tahu barangkali. New York Agreement nomor berapa, pasal berapa? Kan tadi saya sudah kasih contoh. Pasal sekian bunyinya ini, pasal sekian bunyinya ini, pasal sekian. Nah, kalau ada pasal bunyinya tentang Freeport tentang itu, coba kasih tahu saya pasal berapa. Mungkin mata saya yang sudah nggak bisa lihat bagus itu, tulisannya terlalu kecil kali. Itu. Ya, karena sama-sama agreement, New Agreement, Roma Agreement dan Freeport Agreement itu sama. Makanya kalau tadi saya sudah bilang kalau Roma Agreement saya sudah tidak mau baca karena dia tidak naik jadi resolusi, kan itu aja. Jadi kalau ada lagi yang lain harus sama tinggi. Jadi saya tidak akan mau baca Roma dengan New York Agreement, namanya New York, tapi dia itu adalah resolusi. Kalau resolusi dia sudah di-approve oleh PBB. Tapi kalau di bawah itu ya nggak bisa, saya nggak bisa bicara itu. Kalau di bawah itu banyak nggak susah. Kita harus ambil yang tertinggi. Kalau saya ambil tertinggi itu apa? Resolusi. Jadi sepanjang tidak ada resolusi, ya tidak. Tadi resolusi berapa? 15-14 saya sudah baca juga. Oh, itu resolusi yang sifatnya umum. Ya itu. Jadi nanti ada lex spesialis yang akan diroget itu atau lex posterioris. Jadi ada resolusi secara umum, ada resolusi yang khusus. Nah itu. Oke. Jadi kalau baik, terima kasih. Jadi kalau di luar itu ya mohon maaf saya tidak bisa jawab. Nanti kena ITE tadi itu. Jadi take note lagi katanya. Take note. Pak Tuan Pendeta Darius. Jadi gini Pak, ini catatan sejarah semua. Walaupun memang Pak Ponto punya keterbatasan pemahaman dan memang beliau membatasi diri untuk tidak mau tahu banyak macam-macam. Karena beliau dilatih untuk punya istilahnya jadi pengamat itu Pak, memang yang diamati yang teramati. Yang tidak teramati nggak perlu diamati. Gitu, sehingga yang bikin susah beliau tidur. Biar aja yang kita bicarakan ini sudah ada, tinggal nanti itu kita bahas tersendiri. Akan ada orang-orang yang akan bisa mengelaborasi itu Pak dengan kacamata intelijen spiritualnya yang lebih jauh lagi. Karena beliau menuntut kalau istilahnya ada yang bisa menandingi resolusi 2504, misalkan Roma, tidak ada resolusinya, nggak usah dibahas. Freeport, dia punya semacam kontrak karya, apakah dia sudah sekelas dengan agreement? Ya, kalau tidak, beliau nggak mau bahas. Walaupun itu tidak kurang penting sebenarnya, karena itu bagian pasal yang hilang, yang tidak tersentuh. Bahkan Tuan Stefanus Samberi baru nanti di Paradoks Papua baru terdengar namanya. Padahal beliau punya peran hebat sekali sebagai bapak bangsa Papua loh. Kalau kita lihat semua datanya, faktanya, catatannya. Bahkan orang-orang yang dijadikan pahlawan nasional Indonesia menurut catatan data yang saya terima dari kalian itu, ternyata itu penasihat-penasihatnya Dr. Stefanus Samberi, Tuan Stefanus Samberi. Jadi ini sekedar pemahaman dari kita untuk Pak Ponto bahwa ada PR lagi nih untuk beliau bisa lebih mengembangkan semacam kecerdasan pengamatan beliau sebagai pengamat militer mengabdi untuk memberikan edukasi publik bagi dunia di soal-soal intelijen. Terima kasih Pak Pendeta.